Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering ngumpul bareng di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Lalu kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dan itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan di hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tak bisa membuktikan bantahannya, maka mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Abu Nawas yang mendengar hal itu langsung menemui Baginda Raja untuk meminta 10 kawannya dibebaskan. Hukum harus ditegakkan Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Apabila kawan-kawanmu bisa membuktikan tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya, kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tak bisa berbuat banyak, namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu, seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi canda tawa. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tentu saja tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. Tapi Paduka yang mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya, kata si penguasa. Baiklah, saya setuju, balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilahkan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang, apabila tak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tebakan yang diajukan Baginda dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Sekarang tibalah giliran gantian Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Kalau Paduka tak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan jadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat. Apabila ia tak bisa menjawab, ia boleh meminta bantuan kepada para menterinya. Oh, silahkan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Dan pertanyaannya adalah, aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepian lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak dapat memakan rumput atau serigala tidak dapat memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput. Tapi langkah kedua sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing,
Nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda minta bantuan kepada para menterinya. Akan tetapi, tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pasrah. Ia harus rela kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Dan tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu, aku belum menyerah. Saya akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kau bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar." Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan sangatlah besar. "Tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang," tutur Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. "Begini Abu Nawas, aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepian lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak dapat memakan rumput atau serigala tidak dapat memakan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawabnya. "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Yang kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawa serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempatnya serigala, letakkan kambingnya di situ dan ambil serigalanya, lalu bawa ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian baru bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan." Penguasa negeri seberang tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji akan kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja. Ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Dan untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja juga memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil, dan paling benci dengan praktek suap menyuap.
Oleh sebab itulah Baginda menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian, dan sebagiannya lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimangan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja bingung siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tidak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Baginda memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Saya bingung Abu Nawas, siapakah yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusinya? Aku tahu kamu tak mungkin mau menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Baginda, beri saya waktu seminggu, nanti akan saya kabari," kata Abu Nawas memecahkan keheningan. Abu Nawas lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali pada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Hei gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu milikku tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapi kamu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. "Itu mudah saja Tuan Hakim. Putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya,"
Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang banyak oleh Abu Nawas supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda kenapa tidak mau mengadili perkara ini, Tuan Hakim? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Pantangan bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang, hakim ketiga menjawab, "Begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai kamu, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Sudah jelas si gembala itu punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkanmu sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas menjadi penjual minyak wangi yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, sang raja mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Kemudian ia memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pergilah dan bawalah Abu Nawas ke hadapanku." Maka pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak usah jualan keliling di pasar. Kau akan bekerja di istanaku, memberi minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kau duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah Baginda Raja. "Baik, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja.
Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu, ia duduk di samping raja untuk menceritakan kisah hikayat leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Pada akhirnya, setelah menerima upah, maka ia pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan sang raja. Setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Hei Abu Nawas, ketahuilah, Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Maka Abu Nawas pun terkejut dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan agar tidak menyakiti raja dengan bau mulut saya?" Si pengawal berkata, "Saat kau berbicara di depan raja, sebaiknya kau tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia memberi minum para tamu raja, kemudian duduk di samping raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal setianya, "Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas, "Maaf Paduka, saya takut jika saya memberitahu Paduka, maka Paduka akan memotong kepala saya." Baginda Raja berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya, maka kau akan aman." Pengawal itu kembali berkata, "Kata Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka." Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Esok paginya, seperti biasa Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Hei Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal kemudian. "Saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda murka dengan Abu Nawas, tapi sekarang ia malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini, biar aku saja yang mengantarkannya. Aku lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Kemudian si pengawal pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, "Siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya." Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Wahai Abu Nawas, saya ingin bertanya kepadamu," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka,
Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya berbicara di depan Paduka, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian sang Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan kado hadiah yang kuberikan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh pengawal Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas yang mendapatkan tugas itu." Maka Raja pun tersenyum sambil berkata, "Sungguh ia benar-benar lebih berhak mendapatkannya daripada dirimu." Kisah selanjutnya. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan akan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di situ. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari, ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari kebunnya, ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu, tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.